Xiao Yuan yang dalam tidak sadarkan diri mendapatkan gambaran yang luar biasa. Apa yang dilihatnya saat ini hanyalah kehampaan yang terlihat sangat menakutkan. Aura hitam yang mengerikan memenuhi tempat itu dan ledakan petir terlihat di mana-mana. Hal ini bisa disebut sebagai neraka yang sebenarnya. Bahkan makhluk hidup tidak apapun tidak akan mampu menahan kengerian ini. Seiring berjalannya waktu muncul api hitam kecil di tengah badai. Xiao Yuan sama sekali belum memahami apapun dan api hitam ini sangat mirip dengan api hitam yang ada di dalam buku. Hal ini berlangsung sangat cepat seolah Xiao Yuan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Waktu terus berlalu dan aliran cahaya mulai terhubung satu demi satu. Beberapa bintang muncul dan raksasa batu mulai terlahir dengan spiritualitas aura hitam. Waktu terus berjalan dan keberadaan lain terlahir kembali. Beberapa bis kuno seperti naga dan yang lainnya mulai terlahir. Bis itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan saling bertarung demi memakan satu sama lain. Manusia di zaman kuno mulai terlahir dan perlahan jumlah mereka mulai berkembang. Beberapa manusia mulai bisa berkultivasi dan memiliki kekuatan yang besar untuk menantang langit. Seiring berjalannya waktu banyak manusia yang mampu mencapai tingkat tertinggi dan berdiri di puncak. Kelahiran dan kematian terus disaksikan oleh Xiao Yuan. Dia tidak tahu apakah ini nyata atau palsu. Tetapi jika ini benar maka dia adalah saksi hidup atas kelahiran dunia. Api hitam terbang ke arah Xiao Yuan dan auranya terlihat sangat ganas. Sekarang Xiao Yuan mulai memahami sesuatu. Kemungkinan seseorang kultivator kuat menyegel api hitam ini ke dalam buku siklus kekacauan. Apa yang dilihatnya saat ini adalah memori dari api hitam ini dan kengeriannya bukanlah sesuatu yang mampu diatasi. Api hitam di depannya saat ini memiliki perasaannya sendiri dan terlihat seperti seorang anak yang baru saja terlahir. Xiao Yuan tersenyum dan merentangkan tangannya. Ikutlah denganku dan menjadi kekuatanku. Mari kita keluar dan melihat dunia bersama. Api hitam itu masuk ke dalam kepala Xiao Yuan dan menembus laut kesadarannya. Bahkan petir emas miliknya tidak berani menunjukkan keganasannya di depan api hitam ini. Akar spiritual Xiao Yuan mulai berdengung dan api hitam mulai menyatu dengan atribut api yang belum lama ini didapatkan Xiao Yuan. Rasa sakit mulai terasa di kepalanya dan jiwa Xiao Yuan perlahan ditempa ulang. Jiwa Xiao Yuan kembali ke dalam tubuhnya dan pupil matanya yang biru berubah menjadi hitam. Samar-samar menunjukkan kekosongan yang luar biasa. Rambutnya mulai tumbuh sampai menyentuh punggungnya dan api hitam muncul di dahinya. Aura yang luar biasa mulai membanjiri tubuhnya dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ini berada di luar kendaliku. Saat ini aku tidak berani menggunakan kekuatan api hitam dalam pertarungan. Api hitam di dahi Xiao Yuan perlahan padam dan saat ini api hitam sudah menyatu dengan dirinya. Xiao Yuan sedikit merasa ngeri dengan kekuatan api hitam ini. Jika dilihat dari kekuatannya setidaknya api hitam memiliki daya hancur yang besar dan sulit untuk dikendalikan. Dirinya harus berlatih dan menggunakannya dalam kultivasinya. Menggunakan api hitam ini dapat mempercepat dan memberikan wawasan bagus dalam hukum pemusnah. Aku akan menyebut hal ini dengan api hitam kekosongan. Karena daya hancur yang mengerikan ini maka sudah sepantasnya mendapatkan nama yang luar biasa. Xiao Yuan berdiri dan meregangkan tubuhnya yang kaku. Rasa sakit yang dia terima sangat sepadan dengan apa yang didapatkannya. Api hitam kekosongan akan membantunya dalam banyak hal. Mengingat kekuatan penghancur yang luar biasa yang sekarang menjadi miliknya. Liontin emas ini sangat membantu dirinya dalam kultivasinya.
Jika bukan karena liontin emas maka dirinya yang sekarang tidak akan mampu mencapai titik ini. Bahkan jika itu semua hanya sebuah keberuntungan maka Xiao Yuan akan tetap bersyukur. Xiao Yuan sudah mengambil satu set teknik kultivasi siklus kekacauan. Menurut apa yang dikatakan Huang Shen mereka hanya bisa mengambil satu. Walaupun banyak hal baik di tempat ini Xiao Yuan tidak bisa mengabaikan aturan. Segera dia pergi ke lantai 2 dan berniat mengambil salah satu harta yang bagus untuk dirinya. Xiao Yuan menaiki tangga dan sampai di lantai 2. Di sana dia melihat Bu Feng dan Ziyun yang sedang memperebutkan sebuah artifak yang merupakan sebuah cermin yang bagus. Setidaknya itu adalah artifak tingkat penciptaan kualitas tinggi. Cermin itu dikenal sebagai cermin pembalik. Sesuai namanya cermin ini dapat mengembalikan serangan 2 kali lipat selama dapat menampungnya. Mereka berdua melihat ke arah Xiao Yuan dan terkejut dengan penampilannya yang sedikit berubah. Auranya jauh lebih mengerikan dan membuat keduanya merasa ngeri. Wajahnya terlihat jauh lebih tampan dan terlihat jauh lebih dewasa. Apa yang sedang kalian lakukan? Bukanlah tindakan yang pantas untuk merebutkan hal dengan cara ini. Xiao Yuan melihat ke arah mereka berdua. Aku yang melihatnya lebih dulu jadi aku yang akan membawanya. Ziyun berkata dengan kesal dan memeluk cermin itu dengan sekuat tenaga. Hei! Bagaimana mungkin aku yang nomor 2 akan mengalah dari yang nomor 3? Seharusnya biarkan aku yang memilih terlebih dahulu. Kata Bu Feng dan sedikit mencibir Ziyun. Kau hanya nomor 2 sedangkan saudara Xiao adalah nomor 1. Bukankah seharusnya dia yang berhak memilih artifak terlebih dahulu? Lagi pula sejak kapan senior Huang Shen memberikan urutan dalam pengambilan harta? Ziyu terlihat tidak senang dengan jalan pikiran Bu Feng. Xiao Yuan menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak menginginkannya. Kalian bisa mengaturnya untuk diri kalian sendiri. Xiao Yuan mengabaikan mereka dan berkeliling untuk melihat reaksi liontin emas miliknya. Namun tidak ada reaksi apapun yang ditunjukkan oleh liontin emas dan sepertinya Xiao Yuan harus mencari sendiri artifak yang bagus. Pedang Dewa Petir merupakan artifak pertama yang didapatkan Xiao Yuan. Sampai sekarang pun Xiao Yuan tidak bisa mengukur kekuatan sebenarnya dari pedang Dewa Petir. Kesadaran ilahi yang kuat menyebar ke seluruh ruangan dan semuanya terlihat sangat jelas untuk Xiao Yuan. Setelah beberapa waktu kesadaran ilahi milik Xiao Yuan membentur sesuatu. Hal ini membuatnya cukup terkejut dan segera dia pergi untuk memeriksanya. Xiao Yuan melihat sebuah tungku yang memiliki ukiran gambar burung phoenix. Setidaknya artifak tungku ini adalah hal yang paling dibutuhkan Xiao Yuan sekarang. Segera dia memasukkannya ke dalam cincin ruang dan melanjutkan untuk naik lantai ketiga. Bu Feng dan Ziyun melihat Xiao Yuan pergi. Tetapi mereka masih merebutkan artifak cermin pembalikan. Jika kau sangat menginginkannya maka ambillah sampah ini. Bu Feng terlihat sangat kesal dan mengambil lukisan gunung. Artifak tingkat penciptaan yang memiliki daya hancur yang luar biasa. Ziyun terlihat senang dan berkata, terima kasih senior Bu Feng. Lingkaran cahaya muncul di bawah Ziyun dan sosoknya dikirim keluar dengan paksa. Ziyun hanya mendapatkan teknik kultivasi dan artifak cermin samsara. Namun kedua hal ini sangat berguna untuknya dan masuk ke dalam sini bukanlah tindakan yang merugikan. Bu Feng mendengus ringan dan terlihat sangat kesal. Tunggu saja nanti kau sialan. Bu Feng melanjutkan untuk naik dan menyusul Xiao Yuan. Tidak butuh waktu lama sampai dia menyusul Xiao Yuan dan sesampainya mereka di lantai 3 terlihat kebun obat yang ada di depan mereka. Saudara Xiao,
Apakah kau tahu jenis-jenis obat ini? Bu Feng terlihat bingung dengan tanaman obat di depannya. Ada beberapa hal yang aku mengerti. Manfaat apa yang saudara Bu Feng cari? Aku bisa merekomendasikan sesuatu untukmu. Xiao Yuan berniat untuk memberikan sedikit bantuannya. Xiao Yuan sudah membaca buku segudang obat dan mempelajari arai alkimia. Walaupun dia tidak pernah melakukan praktek langsung, namun jika hanya mengenali tanaman obat yang bagus maka dirinya masih mampu. Aura dingin mulai dirasakan Xiao Yuan dan dia melihat sesuatu yang menarik. Buah giok es dengan aura es murni yang sangat kuat memancing perhatian Xiao Yuan. Perlahan Xiao Yuan mendekat dan mengambil buah giok es. Dia memasukkannya ke dalam kotak dan menyimpannya dengan rapi. Wu Feng yang melihat hal ini memutuskan untuk percaya dengan Xiao Yuan dan mungkin saja dia memiliki pengetahuan tentang alkimia. Apa yang baru saja kau ambil? Wu Feng bertanya kepada Xiao Yuan. Buah giok es. Sesuai namanya, buah ini dapat meningkatkan kekuatan atribut di dalam tubuh. Bahkan jika beruntung dan dikonsumsi orang yang cocok. Mungkin orang yang memakannya akan mendapatkan manfaat besar dalam pencapaiannya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Tunggu sebentar. Bukankah hal ini sama sekali tidak berguna untukmu? Atau mungkin kau berniat memberikannya kepada Lei Yunting? Wu Feng sedikit menebak maksud dari Xiao Yuan. Xiao Yuan mengangguk dan membenarkan tebakan dari Bu Feng. Saat ini dia tidak membutuhkan apapun dalam menunjang kultivasinya. Xiao Yuan hanya perlu berlatih dan memakan pil roh biasa. Namun bagi Lei Yunting dapat meningkatkan kekuatan atribut es miliknya adalah sesuatu yang berguna. Xiao Yuan memiliki resep pil roh tubuh giok es. Jika Lei Yunting mengkonsumsinya maka dia akan memiliki tubuh khusus giok es dan memiliki kecocokan tertinggi dalam pemahaman atribut es. Saudara Xiao, aku sudah berada di tahap akhir tingkat langit. Apakah saudara Xiao bisa merekomendasikan untukku tanaman obat yang bagus untuk meningkatkan kekuatan jiwa? Wu Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan berjalan tidak jauh dari tempatnya dan mengambil sebuah akar tanaman. Ini adalah akar peradangan jiwa. Mungkin hal ini akan sangat cocok untuk saudara Bu Feng dalam meningkatkan kekuatan jiwa dan membentuk laut kesadaran. Wu Feng mengambil akar itu dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Segera dia berterima kasih dengan tulus dan lingkaran cahaya mulai muncul di bawah kakinya. Segera dia dikirim keluar dari dunia ini dan sekarang hanya tersisa dirinya. Xiao Yuan naik ke lantai 4 dan melihat Huang Shen yang sudah menunggu kedatangannya. Apakah kau sudah selesai memilih hadiahmu? Huang Shen berkata dengan santai. Sebelumnya terima kasih atas pemberian senior. Tapi aku tidak tahu hal apa yang ingin senior bahas denganku. Xiao Yuan membungkuk dan berterima kasih. Tenang saja. Aku hanya sebuah pecahan jiwa kecil dan tubuhku sudah lama mati. Setelah semua ini selesai maka aku akan benar-benar mati dan berakhir sama dengan dermawanmu itu. Menurutmu bagaimana pendapatmu tentang dunia kecil ini? Tanya Huang Shen dengan santai. Tempat ini cukup bagus dan makmur. Terlebih kepadatan aura di tempat ini jauh lebih baik dari dunia asalku. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Dalam hidupku aku sudah melakukan eksperimen besar dan menciptakan dunia ini. Singkatnya aku mempelajari hukum penciptaan dan menemukan buku siklus kekacauan. Namun aku belum sepenuhnya dapat menirunya karena ki kekacauan bukanlah sesuatu yang bisa aku sentuh. Huang Shen menjelaskan tujuan besarnya kepada Xiao Yuan.